Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah Kaisam waras. Masya Allah Kaisam doakannya lagi sakit, Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang lagi sedih juga jangan sedih terus. Hei, Masya Allah. Besok Lebaran, Alhamdulillah. Mohon maaf ya cuy apabila ada kesalahan Kaisam dalam berucap, dalam bertingkah laku, atau pernah menyinggung ya, atau pernah membuat hati kalian kecewa, luka, bahkan ada yang belum Kaisam tanggapi juga. Kaisam mohon maaf lahir batin dari lubuk hati Kaisam yang paling dalam. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Berkah Allah. Oke, hari ini rame. Orang-orang ini pada kelabakan semua, pada benci sama Yatisam. Nggak apa-apa. Orang kayak Yatisam ngoceh di konten kayak Yatisam sendiri kok. Kenapa mereka yang kelabakan? Iya kan? Kayak Yatisam itu kalau ngoceh nggak ada bahan ocehan, gibain orang terus. Nggak apa-apa. Orang temennya kayak emak-emak. Tapi mama untuk bisa hidup lebih pintar ya, belajar nih. Oke. Oh iya bener ya apa yang diomong kayak Yatisam ya kan. Kita sama-sama menjadi pekerja migran Indonesia yang move on dari apa? Dari penjahat-penjahat yang ingin menjerumuskan visa-visa kerja kita ya kan. Mereka itu kadang-kadang ya berbisnis itu susah, angel orang itu. Biarin aja mereka kebakaran jenggot, biarin ya kan. Yang penting apa? Yang penting kayak Yatisam semoga bisa belajar dari kasus-kasus teman kita supaya kita memperbaiki diri. Oh iya ya, jangan sampai terjadi lagi dengan kita. Oke cuy, hari ini kayak Yatisam ini kan banyak ya sindikat-sindikat penjahat-penjahat itu ngomong. Kayak Yatisam itu ngomong nggak ada bukti. Sini kayak Yatisam kasih tahu. Orang yang sudah mengalami deportasi oleh money laundry, ya kan, dengan penjualan akun yang kalian terima, ya kan, dia ini sudah pada ketangkep polisi dan dia itu speak up menyatakan bukti-buktinya bahwa dia itu sekarang udah nggak bisa cari kerja kecuali majikan masih mau menjadi penjamin. Celakanya kalau majikan tidak mau menjadi penjamin, apa yang terjadi? Kalian bisa keluar dari Hong Kong tapi nggak bisa masuk lagi, deportasi Kaisam, karena catatan kalian sudah hitam. Bukan kayak Yatisam yang ngomong, tapi polisinya sendiri yang ngomong. Oke, kemarin kasusnya pekerja migran ini ditangkap di rumah mantan majikannya karena dia ini sebenarnya diterminate sama majikannya. Kenapa kayak Yatisam bisa diterminate? Oke cuy, ini kayak Yatisam bahas tentang penjualan akun dan penadah akun. Apakah mereka sama-sama salah? Sama-sama salah pastinya. Oke, jadi si pekerja migran ini disclaimer dulu, dia sudah mengakui bahwa iya kayak Yatisam, saya sebenarnya yang salah. Saya yang terlalu percaya. Saya yang masuk sendiri ke lingkungan mereka. Saya terima semua konsekuensinya kayak Yatisam. Tapi saya mohon, semoga teman-teman bisa belajar dari kisah saya. Cukup saya saja yang dideportasi. Ini pesan teman kalian ya, yang kemarin itu ditangkap sama polisi gara-gara HSBC-nya berpindah tangan kepada penjahat. Penjahat siapa Kaisam? Ya mikir aja, penjahat pasti tahu konten Kaisam itu menjurus kemana. Nanti kalau misalkan di di show up namanya Yatisam cari perhatian. Ngapain saya cari perhatian kamu? Orang kayak Yatisam aja nggak pernah ngajakin yang nonton Kaisam untuk jangan lupa ya subscribe, like, and share video Kaisam. Nggak ada. Kaisam nggak ada ajakan untuk kalian nonton video Yatisam. Kalau kalian pengen nonton silakan, ambil sisi positifnya dan belajar. Pertahankan visa kerja kamu dan jangan menjadi overstay. Karena saat menjadi overstay, saat kalian tidak bisa hidup di luaran, yang ada apa? Kalian pasti akan melakukan kejahatan. Kejahatannya apa? Ya salah satunya menjadi sindikat penadah akun. Oke, kita sebut aja pekerja migran ini Mbak A. Oke, si Mbak A ini ceritanya ya dia pastinya kelilit hutang, sudah kelilit hutang. Tapi majikannya ini masih baik. Udah Cece, karena kamu itu big problem, terlalu banyak problem, ya wis, kita terminate saja kontrak kita. Tapi saya kasih kerjaan nih sama kamu. Nah, apa majikan kerjaannya? Jadi kamu kerja di saudara saya aja di sana ya.
Jadi atas kesepakatan si pekerja migran ini sama si majikannya, akhirnya si pekerja migran ini karena dia itu juga nggak mau ya merepotkan majikan terus. Akhirnya apa? Oke majikan, nggak apa-apa. Akhirnya putus kontrak lah tuh dia dengan majikannya cuy. Nah setelah itu dia tanda tangan dan sudah mendapatkan agensi, tinggal tunggu visa. Nah majikannya ini menginterminate dengan rekod difinishkan karena sedikit lagi ya kan sudah termasuknya finish. Akhirnya majikannya memberikan rekod finish. Itu artinya si pekerja migran ini bisa menunggu visa di Hong Kong, ya kan? Nah akhirnya cuy, apa yang terjadi? Akhirnya proses si pekerja migran ini sampailah ke imigrasi untuk visa barunya, ya kan? Nah karena si dia ini masih baik sama majikannya, ya kan, terus dia juga kerja di apa namanya di saudaranya, akhirnya si pekerja migran ini menunggu visanya di rumah majikan lama. Apakah itu boleh Kaisam? Tidak boleh ya. Saat kalian sudah putus kontrak, kalian harus wajib keluar dari rumah majikan. Oke? Nah akhirnya si pekerja migran ini menunggu visa di rumah majikannya, ya kan? Nah 1 bulan belum 1 bulan dia kan posisinya tunggu visa. Apa yang terjadi? Di jam 6.30 si pekerja migran ini dinaiki 3 orang laki-laki, yaitu intel cuy. Dia naik ting tong si pekerja migran ini, dia ini masih tidur. Majikannya sudah bangun di jam 6.30 itu. Akhirnya majikannya yang buka pintu. Alhasil apa? Alhasil 3 polisi itu mencari keberadaan si pekerja migran ini. Kok tahu kayak dia bersembunyi di rumah majikannya, ya kan? Pastinya si polisi ini akan menyelusuri terlebih dahulu, ya kan? Kok bisa intel loh cuy datang ke rumah majikan lamanya. Nah akhirnya karena mereka ini sama-sama melindungi, ya kan, akhirnya si majikan ini ngomong kalau misalkan dia nggak punya tempat, jadi saya sediakan tempat. Kebetulan dia masih tidur, setidaknya tidak dalam posisi membantu majikan lamanya, ya kan. Akhirnya apa cuy? Akhirnya di jam 6.30 si pekerja migran ini dibangunkan dan dibawalah ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi jam 7.30, si pekerja migran ini langsung dimasukkan ke salah satu ruangan dan langsung diambil, dirampas itu handphone, langsung kartunya itu dilepas. Terus dia ini apa namanya, ini sebagai barang bukti. Jadi handphonenya itu disita oleh polisi sebagai barang bukti cuy. Akhirnya dia diinterview dari jam 7.30 itu berakhir di jam 7.30 malam. Jadi semalaman ya. Pertanyaannya apa Kaisam? Ada 20 pertanyaan yang diajukan oleh polisi kepada si pekerja migran ini. Oke, si pekerja migran ini ditanya, apakah kamu buka HSBC? Apakah bank ini kamu buka? Tujuannya apa kamu buka bank ini? Dia ngomong untuk nabung, tapi saya belum sempat untuk menabung Pak. Terus di mana sekarang rekeningnya? Akhirnya si pekerja migran ini mengaku kepada polisi bahwa dia barter dengan lunas hutang. Hutang di siapa? Jadi si pekerja migran ini ya memang ya cuy ya, kalau misalkan kita lingkungan apa namanya sudah terlilit seperti itu, pastinya kita akan mencari celah di mana kita bisa mendapatkan pinjaman hutang, ya kan? Akhirnya ada salah satu pinjaman di mana itu tidak menggunakan tahan data, tapi ya pastinya nomor majikan juga dikasihkan sebagai persyaratan. Oke, akhirnya si pekerja migran ini mengajukan pinjaman 4.000 dengan cicilan 600 dan pokok hutang. Jadi selama 4 bulan si peminjaman ini memberikan hutang ke dia 600 terus pokok hutang. Nah, versi peminjamannya ini merupakan termasuknya sudah baik ketimbang rentenir yang lain. Karena apa? Karena satu, rentenir yang lain tahan data, bunga jasanya itu 1.000 per 200, itu kan otomatis lebih murah ya kan. Nah, si peminjaman ini mendoktrin si pekerja migran ini kalau di sini tuh paling murah, cuma 15% aja bunga jasanya. Akhirnya si pekerja migran ini terlibatlah dengan peminjaman ini cuy. Awal mulanya kenapa ATM-nya dia berpindah tangan. Oke, selama itu dia bayar bunga jasa sampai di pokok hutang dia cuma kurang 2.500 aja. Nah, saat itu dia diberikan apa namanya penekanan untuk membayar hutangnya di tanggal 13. Akhirnya apa? Akhirnya si pekerja migran ini belum ada KC karena lagi-lagi takutnya
si peminjaman ini menghubungi majikannya, padahal majikannya udah terminate ya. Tadi dilawan aja, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya dialah bertemu dengan salah satu penagih hutangnya, cuy, perantaranya. Akhirnya saat ketemu dia rundingan, oh ya sudah, gini aja, kamu buka aja HSBC, gimana? Nanti hutang kamu yang 2.500 lunas. Oke. Si pekerja migran ini nggak tahu, nggak pernah dengerin kontennya kayak Tisam atau apa gitu ya cuy ya. Pengakuannya dia ini memang bodoh, tapi kata si pemberi penadah akunnya bohong itu. Kalau bodoh, dia itu cuma pengen selamat, gimana caranya. Akhirnya menurut pengakuannya si A, si penadah ini ngomong kalau misalkan ya udah caranya gini aja, aman kok, semuanya juga aman pala lu. Akhirnya karena aman-aman ini cuy, dipikirnya ya cuy ya, karena si penadah ini mengatakan kepada peminjamnya bahwa itu uang untuk dipakai koko untuk menerima uang-uang bunga jasa orang-orang yang hutang, ya kan? Dipikir lagi nih, ya udahlah saling bantu ya kan, utang saya lunas, dia juga kebantu, ibaratnya ada rasa terima kasih di situ cuy. Akhirnya dibuatkanlah tuh HSBC, dan pertemuan kedua di MTR dan penadah itu yang mengambil HSBC si pekerja migran ini di bulan 10. ATM sudah berpindah tangan, aliran dana masuk di bulan 12 yang ada uangnya 20.000 Hong Kong dolar. Padahal kecil coy. Ya, kok bisa ketangkep kayak Tisam? Saat si pekerja migran ini di hadapan di polisi, sudah ada 5 orang yang di sana sama-sama pekerja migran Indonesia yang ditangkap di hari yang sama. Termasuknya pekerja migran Hong Kong yang speak up di kayak Tisam ini adalah nominalnya yang paling kecil. Akhirnya apa cuy? Posisi dia udah nggak punya majikan kan? Ya kan? Akhirnya ditanya-tanya, di mana kamu memberikan ATM ini? Akhirnya ditunjukkanlah tuh penadahnya. Dia tunjukkan handphonenya, mukanya, paspornya. Kebetulan dia pegang paspornya. Ini Pak, saya kasihkan ke dia. Jadi kamu nggak sama sekali nggak menerima duit yang 20.000-nya? Enggak Pak, enggak. Karena itu tadi untuk membayar hutang. Akhirnya apa? Akhirnya si penadah ini sudah direport ke polisi dengan yaitu tadi. Nah kan, nah penadahnya itu di luar sana ngomong, apa buktinya dia itu ngasihkan akun ke kita? Ya kan, jangan asal ngomong dong Yat Yisam. Kamu boleh ngomong sama gitu sama kayak Tisam. Ingat cuy, polisi itu akan menyelidiki kalian dari bukti chat. Nah yang jadi celakanya biasanya penadah-penadah ini bukan menggunakan nomor handphone yang dengan identitasnya. Itu dikarenakan apa? Sudah dipastikan mereka adalah anak luaran, yang berarti dia bukan pekerja migran secara resmi. Berarti kayak mereka jahat. Tentunya mereka jahat. Mereka menawarkan seolah-olah memberikan solusi kepada kalian bahwa oh aman kok, udah lunas hutang, ya kan? Mereka tidak ada cuy kepentingan di sini karena dia tidak sebagai pekerja migran Indonesia yang resmi. Yang dicelakakan siapa? Kalian. Kalian masuk ke perangkap kebodohan kalian sendiri. Kayak Sam kok ngomong dia bodoh, ya mereka itu sama-sama bodoh, ya kan? Satu orang bodoh dibodohin orang-orang yang hanya untuk mendapatkan keuntungan uang. Kenapa? Kalian sakit hati. Kamu jangan pernah memutar balik kalau misalkan kamu mencarikan solusi. Kalau misalkan kamu mencarikan solusi, Kaisam kasih tahu caranya. Kalau dia utangnya cuma 2.500, bikinlah perjanjian. Oke, kamu cicil ya selama 4 bulan nih. Tapi kamu tambahin sedikit deh ya untuk tanda terima kasih ke kita. Kamu mau nggak? Itu baru yang namanya membantu, bukan menjerumuskan kepada sindikat money laundry, menerima akun. Kaisam itu banyak ngomong, banyak itu penjual akun-akun di luar sana yang mendengarkan video Kaisam. Selama kamu menjual, menerima akun-akun di luar sana, kalian adalah penjahat. Apapun bentuk kebaikan kalian yang dilakukan, kalian tetap penjahat. Dan kalian adalah salah satu yang diperangi oleh polisi Hong Kong. Kayak Tisam kepentingannya apa? Kayak Tisam ngomong kayak gini, apakah Kaisam cari cuan? Tidak perlu.
Tidak perlu cuy, karena banyaknya teman-teman kita yang merengek di Kayati Sam, bahkan lebih dari 3 orang yang merengek di Kayati Sam kalau misalkan mereka masih dalam masa deportasi. Nah, yang pekerja migran yang A, dia disarankan sama polisi, ini kan kamu tidak punya majikan, daripada kamu extend visa, ya sudah, kamu pulang saja ke Indonesia. Apakah bisa Kaisam? Dia bisa out dari Hong Kong, tapi dia 90% tidak bisa masuk ke Hong Kong. Itu artinya apa? Catatan dia di Hong Kong sudah terlibat criminal case. Ngeri ya? Iya. Maka dari itu, pilihannya kayak Sam hanya menceritakan kisahnya. Silakan kalian tentukan nasib kalian di Hong Kong sendiri. Kalau misalkan kalian ikut cara dia yang seolah-olah membantu untuk membayar hutang, ya silakan. Berarti kalian tahu konsekuensinya, ya kan? No, kayak Zam, kenapa mereka itu masih berkeliaran? Mereka itu adalah orang yang pengecut cuy. Dia lari dari majikannya, dia keluar menjadi anak overstay, menjadi penadah seperti itu, berbisnis untuk menekan uang, memeras keringat kalian dengan berdalih saya aman kok di luar, saya bebas-bebas aja kok di luar. Karena apa? Karena otaknya, pikirannya yang ada bagaimana saya bertahan hidup di Hong Kong, ya kan? Terus Kayati Sam, kapan dia ini akan menerima sanksi? Tentunya suatu hari saat dia mau pulang ke Indonesia, entah dia itu posisinya paper atau overstay di luar sana, saat dia menyerahkan diri kepada imigrasi untuk mendapatkan izin pulang ke Indonesia, baru di situ rekornya keluar semua. Itu artinya mereka hanya tinggal tunggu tanggal main. Oke? Terus bagaimana Kayati Sam dengan pekerja migran yang melampaui batas, menerima akun, bahkan menawarkan akun? Bataskan diri kamu sendiri cuy. Pekerja migran, kalau misalkan menjual dan menerima akun itu salah, jangan lakukan. Batasi diri kamu untuk say no lah. Jangan kamu mau ditertawakan oleh mereka, jangan kamu mau jadi keset mereka, jangan kamu mau menggadaikan harga diri kamu diketawakan sama orang-orang yang serakah seperti mereka. Apapun bentuk kebaikannya, mereka tetap salah. Begitupun kalian yang masuk sendiri ke lingkungan mereka. Sarannya apa Kayati Sam? Sarannya buat kalian yang merasa hutang, kalau misalkan kalian hutang 4.000, ya kan, setidaknya balikan dulu 4.000. Kalau misalkan kalian sudah terlilit panjang ya, nggak bayar-bayar 1 tahun, hutang wajib bayar cuy. Kalian harus kembalikan uang mereka. Oke, itu saran Kayati Sam. Nah, kalau misalkan kalian nih masih lancar-lancar saja, ya udah, sesuai kontrak kalian bagaimana. Cuma buat kalian yang kabur-kabur, yang merasa punya hutang dengan mereka, selesaikan. Dan jangan mau kalau diiming-imingi untuk barter akun. Paham? Yang harus dilakukan adalah meminta jangka waktu untuk dicicil saja. Tapi mental pekerja migran, jangan pernah kabur dari hutangmu. Selesaikan. Ya, walaupun kamu dicaci maki, walaupun kamu disudutkan, walaupun kamu dihina seperti binatang, hadapi. Saya punya hutang sama kamu, saya akui. Saya akan mulai membayar segini karena saya terlilit hutang di sini, saya tidak bisa membayar sama kamu. Tolong terima. Nawa itu saya membayar hutang. Bisa tidak mental kita dirubah seperti itu, cuy? Oke? Jadi kalau misalkan mereka gembar-gembor menge-share status Kayati Sam, screenshot, mereka cuma lagi panik aja. Kayati Sam tidak akan berhenti bersuara sampai di sini selama kalian menjadi pemeras, menjadi penjahat. Yuk kita sama-sama perangi bersama ya cuy ya. Oke? Mungkin itu aja sharing Kayati Sam hari ini. Dan mbaknya yang Mbak A ini pulang nanti tanggal 17. Oke? Jadi dia memilih untuk, ya sudah, daripada dia berkasus di sini, toh visanya juga tidak akan turun di majikan baru, dia memilih kepada polisinya, oke Pak, saya akan out dari Hong Kong. Kasihan ya. Aduh, maka dari itu cuy, biasa aja lah hidup, jangan terlalu berdrama. Pesannya untuk kalian ya, mereka itu berdalih kalau misalkan kalian yang mencari mereka, kalian yang mencari hutangan kepada mereka. Setelah dibantu, kalian malah lalai membayar.
mereka melakukan seperti itu hanya memberikan solusi supaya dia bisa mengembalikan uang bosnya. Apakah dia salah Kayat Sam? Enggak. Bagaimanapun caranya, apapun yang dia kerjakan, dia hanya berusaha mengembalikan kepercayaan bosnya yang sudah menghutangi kalian. Itu artinya apa? Kalian yang sudah dibantu, tolong bayar ya. Itu aja pesan Kayat Sam. Oke, mungkin itu aja sharing Kayat Sam hari ini. Semoga kita ke depannya menjadi pekerja migran yang jujur ya. Jangan terlibat oleh money laundry karena hukumannya 14 tahun dan denda 5 juta Hong Kong dolar. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.